Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang tidak pernah luput dari perbuatan dosa. Ada saja hal yang menyebabkan manusia terjerumus dalam sebuah tindakan yang berujung pada bertambahnya dosa pada orang tersebut. Mulai berkurangnya iman hingga terjebak bujuk rayu orang terdekat yang gemar bermaksiat. Dosa yang terus bertumpuk di dunia tentu saja menjadi kerugian bagi pelakunya, sebab ia akan mendapatkan ganjaran berupa siksa kelak di dalam neraka. Banyak orang yang hanya mengetahui beberapa perbuatan yang ternyata bisa menimbulkan dosa. Namun, ternyata ada 3 perbuatan yang dapat menimbulkan dosa paling besar daripada perbuatan lainnya. Perbuatan inilah yang sudah semestinya menjadi kewaspadaan umat muslim. Lantas, apakah 3 dosa paling besar yang jarang diketahui itu? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, 3 dosa besar yang jarang diketahui oleh umat muslim ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang paling besar?" Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Engkau menyekutukan Allah padahal Dia yang telah menciptakanmu." Kemudian aku bertanya lagi, "Kemudian dosa apa lagi?" Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Engkau membunuh anakmu karena takut ia makan bersamamu." Aku bertanya lagi, "Kemudian dosa apa lagi?" Beliau Shallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Engkau berzina dengan istri tetanggamu." Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, dan An-Nasa'i. Pertama, menyekutukan Allah. Perbuatan pertama yang menyebabkan pelakunya mendapatkan dosa besar adalah syirik atau menyekutukan Allah. Sebagai kaum muslim, jelas kita harus waspada terhadap segala perbuatan yang mengandung hal syirik ini. Hal tersebut dikarenakan orang yang melakukan syirik akan mendapatkan balasan berupa siksaan kelak di neraka. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa bertemu Allah atau meninggal dunia dalam keadaan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, pasti masuk surga. Tetapi barang siapa bertemu dengannya atau meninggal dunia dalam keadaan mempersekutukannya dengan sesuatu, pasti masuk neraka." Hadis riwayat Muslim. Orang yang melakukan hal ini sungguh tidak akan pernah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah,
maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, syirik ada dua macam, yaitu syirik dalam rububiyah, yaitu menjadikan Tuhan selain Allah Azza wa Jalla yang mengatur alam semesta. Sedangkan yang kedua ialah syirik dalam uluhiyah, yaitu beribadah atau berdoa kepada selain Allah, baik dalam bentuk doa ibadah maupun doa masalah. Syirik ini menjadi perbuatan yang memiliki dosa paling besar, karena pelakunya menyamakan makhluk dengan pencipta pada hal-hal yang khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, membunuh anak karena takut miskin. Dosa besar kedua yang jarang diketahui ialah membunuh anak karena takut miskin. Seperti yang diketahui bahwa anak merupakan anugerah yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap orang tua harus menjaga dan mendidik anak mereka dalam hal kebaikan. Akan tetapi, banyak orang yang tidak mensyukuri rezeki yang satu ini. Malah banyak di antara mereka yang justru membunuh anaknya karena takut tidak bisa menafkahinya kelak di hari kemudian. Hal ini jelas merupakan perbuatan yang terlarang yang tidak boleh untuk dilakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Quran Surah Al-Isra ayat 31. Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah berkata, membunuh jiwa tanpa alasan yang benar merupakan dosa besar yang paling besar setelah syirik. Dan membunuh salah satu kerabat atau saudara merupakan jenis pembunuhan yang paling besar. Jika seseorang membunuh saudaranya, maka di dalamnya ada dua dosa. Yang pertama, dosa membunuh jiwa tanpa alasan yang benar. Dan yang kedua, dosa memotong tali kekeluargaan serta berbuat buruk kepada kerabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan sederhanalah dalam mencari nafkah, karena sesungguhnya seseorang tidak akan mati hingga sempurna rezekinya, meskipun rezeki itu bergerak lamban. Maka bertakwalah kepada Allah dan sederhanalah dalam mencari nafkah. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang ketiga, melakukan perbuatan zina. Dosa besar yang terakhir ialah melakukan perbuatan zina. Berzina merupakan perbuatan yang mengandung arti menyetubuhi wanita tanpa akad syar'i. Perbuatan ini tidak hanya dapat mengakibatkan pelakunya mendapatkan dosa besar, namun juga sanksi sosial karena melakukan perbuatan kotor dan tidak bermoral. Tidak hanya akan mendatangkan azab bagi pelakunya selama di dunia, namun orang yang melakukan zina juga akan mendapatkan siksa di akhirat kelak. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Tidak hanya akan mendapatkan siksa yang pedih kelak di neraka, tapi orang-orang yang melakukan perbuatan zina ini tidak akan diajak bicara oleh Allah kelak di hari kiamat. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah pada hari kiamat dan tidak akan dilihat serta disucikan. Bagi mereka azab yang pedih. Seorang tua yang berzina, raja yang berdusta, dan orang miskin yang congkak. Hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah informasi mengenai 3 perbuatan
yang mengakibatkan pelakunya mendapatkan dosa paling besar. Sebagai umat Islam, kita seharusnya memahami bahwa perbuatan tersebut haruslah dihindari dan dijauhi. Marilah untuk melakukan perintah Allah agar mendapatkan pahala dan kemudahan selama hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.